Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan sinergitas untuk pembangunan kain tenun di Provinsi Kalimantan Barat untuk bisa terus dikenal hingga tingkat internasional. Upaya pengembangan kain tenun dilakukan diantaranya melalui Inkubator Bisnis Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 dengan tema Penguatan Sinergitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat, dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan desain kain tenun ikat. Baik sahabat Sonora, untuk di hari ini spesial kita berada di acara opening Inkubator Bisnis Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2023. Jadi untuk tema hari ini adalah tentang penguatan sinergitas Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat dan bersama Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat ini dalam pengembangan desain kain tenun ikat. Dan kemudian juga nanti saya akan mewawancarai pelatihnya, yaitu pelatih kain tenun ikat ini. Kemudian nanti saya akan mewawancarai Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan inkubator bisnis juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2023 di Hotel Grand Mahkota Pontianak. Adapun peserta ini sebanyak 60 orang yang terdiri dari pengrajin tenun di 8 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Mempawah, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak. Adapun rangkaian kegiatan ini, antara lain, peserta yang hadir dilakukan pengalungan nama peserta secara simbolis yang diserahkan langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Lis Mariani Sutarmiji, sekaligus saat peresmian kantor Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa, 8 Agustus 2023. Produk-produk unggulan yang ada di Kalbar, khususnya 14 kabupaten kota, semuanya ada di sini. Jadi di sini produk-produk unggulan dan produk-produk masing-masing kabupaten kota ada di sini. Jadi saya berharap juga pengunjungnya banyak yang berkunjung ke ini, walaupun kemarin belum diresmikan sudah banyak yang berkunjung. Karena yang sekarang ini kita resmikan, jadi produk-produknya makin lebih banyak dan bagus-bagus. Tadi sudah banyak diborong Ibu Kapolda produk-produk dari 14 kabupaten kota. Meningkatkan lagi dengan pengrajin yang ada di Kalbar karena masa pandemi kemarin
harus lebih semangat dan harus kita perjuangkan, terutama untuk perajin-perajin yang ada di Kalbar. Kita mengadakan pelatihan, mengadakan rakerda, ini memang setiap tahun kita melaksanakan rakerda sekalbar setelah rakerda dari pusat. Jadi kita mengadakan rakerda di Kalbar di provinsi masing-masing. Kita jam kunjung dari pagi sampai sore ya. Dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 5, kadang ada yang masih nunggu sampai jam 9 malam. Update produk kita nanti mungkin kita akan siapkan itu lewat ini ya, kalau mau pesan bisa lewat HP. Di sini juga bisa, nanti kita itu belum kita siapkan sih, tapi kalau mau berkunjung bisa langsung aja. Jadi bisa lihat barangnya secara langsung, yang bagusnya yang mana. Selain itu, dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan inkubator bisnis oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Handes Junaidi MM. Pada sambutannya, Dr. Handes Junaidi MM menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak Dekranasda yang melibatkan kabupaten atau kota, khususnya para pengrajin tenun ikat di Kalimantan Barat. Bahwa tahun ini kita bersama Dekranasda memilih berbeda dengan tahun yang lalu berkaitan dengan pelatihan inkubator bisnis, dan ini tentu kesepakatan bersama dengan Dekranasda. Tahun ini kita mengangkat tenun ikat untuk kita lakukan pelatihan, dan kita jauh-jauh mendatangkan narasumber dari NTB agar teman-teman para pelaku usaha yang bergerak di bidang tenun ikat bisa memenuhi standar baik kualitas produk maupun nanti ada upaya-upaya menjalin kerjasama, terutama di NTB ini kan dia sudah berpengalaman baik itu mutu produknya maupun pasarannya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang kita latih ini dari beberapa kabupaten ini, jadi mereka memiliki jaringan nanti yang nanti dibuka oleh narasumber. Ya, harapan kita ke depan hasil produk dari tenun ikat ini bukan hanya dipasarkan di lokal, di nasional, tapi tujuan akhir kita adalah ekspor ke luar negeri. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, tenun ikat yang sudah mendunia sebenarnya dari Sintang yang pertama, dan itu berjalan secara alami, belum disentuh apa-apa. Kan kalau kita bagi dua nih antara tenun ikat yang motif Dayak dengan tenun ikat yang motif Melayu. Ya, makanya kita undang dari daerah pantai dan dari ini. Kita bagi dua kelompok supaya nanti tenun ikat yang berlatar belakang budaya Melayu dengan tenun ikat yang berlatar belakang budaya Dayaknya bisa sama-sama kita kembangkan. Dan kalau yang budaya Melayu ini kan Padang juga menjadi pesaing kita, Palembang juga yang motifnya mirip-mirip. Jadi tenun ikat yang dari Sambas itu kan mirip dengan di sana. Jadi mereka sudah lebih dulu dikenal di nasional maupun di dunia. Apabila perlu, pemerintah melalui lembaga inkubasi ini selain melakukan pelatihan juga bisa membuka jaringan ketersediaan bahan baku, ketersediaan hasil produk dan pasaran. Nah, itu nanti yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pelatihan tenun ikat yang menghadirkan dari Lombok, yaitu
Lalu Hilman Afriandi dengan istrinya, yaitu Laila Hajarul Aswadina, yang merupakan peneliti, praktisi, pengusaha, artisan, dan mentor. Sejak Januari 2016, melakukan penelitian kain tenun tradisional di Lombok, mendapati bahan baku serat dan pewarna yang digunakan masih menggunakan bahan sintesis. Pada Maret 2016, ratusan kain untuk dipasarkan di Indonesia Fashion Week, namun tidak menarik perhatian konsumen bersama tim, kemudian melakukan riset dan pengembangan. Kemudian pada tahun 2020, belajar menggali resep pewarnaan alami yang diwariskan oleh para leluhur dan mempraktekannya. Kemudian, tahun 2021, mulai melakukan gerakan kembali tanam kapas dan penghutanan kembali. Selain itu, pada September 2022, bergerak bersama petani untuk menanam kapas di 2 kabupaten di Lombok dengan target 1 ton kapas. Saya lalu Hilman Afriandi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, datang ke sini untuk belajar bersama 60 penenun ikat dari 8 kabupaten, ikat dan ada sungket juga di Singkawang dan Pontianak, terus 6-nya adalah tenun ikat. Kami di sini belajar bersama tentang bagaimana menggali resep-resep leluhur masyarakat Kalimantan Barat, resep-resep kuno untuk menghadirkan kain-kain yang lebih bervariasi warnanya, warna-warna unggulan. Kami di sini mempraktikkan resep-resep kuno yang ada di sini sebenarnya, menggali bersama. Ya, bersama Dinas Koperasi dan UMKM. Kami pelatihan rencana 6 hari. 6 hari ini kami target akan membuat 20 kain dengan motif-motif yang akan kita warnai dengan inovasi baru dengan 4 warna nanti, ada warna biru, ada warna merah, ada warna agak kehitam-hitaman, semua menggunakan cara-cara nenek moyang. Ya, jadi nanti akan jadi kurang lebih 20 kain targetnya. Selendang ya. Ya. Untuk bahannya kami menggunakan beberapa jenis bahan benang, ada yang dari katun, ada yang dari sutra dari Sulawesi, ada yang dari serat biji kapas, ada juga dari katun, ada mercerized, ada katun yang biasa. Jadi bahan-bahan baru sebenarnya yang dieksplorasi untuk pembuatan kain ini, terutama ada yang serat biji kapas dan sutra. Karena selama ini mungkin masih asing pembuatan kain tenun ikat dari sutra. Kita akan coba di sini untuk menghasilkan produk-produk yang lebih punya daya saing. Karena sekarang ini Kalimantan Barat sudah cukup sangat terkenal, sudah mencuri perhatian nih tenun-tenun kita. Nah, tinggal bagaimana setiap waktu kita harus berinovasi supaya datang ke Jakarta atau ke pameran-pameran orang melihat sesuatu hal yang baru. Karena konsumen pasti ingin yang baru. Mana yang baru? Mana yang baru? Kalau kita bawa 3 tahun berturut-turut barang yang sama, konsumen juga menuntut juga. Untuk proses pewarnaan indigo, kami udah coba 2 kali, dulu di Kapuas Hulu, sekarang di Pontianak. Ternyata kondisi kualitas air ini cukup baik bagi pewarnaan indigo. Air menentukan. Nah, khusus pewarnaan indigo nih, kami baru 2 kali mencelup, hasilnya sudah bagus sekali. Yang itu tidak mungkin kami dapatkan di Lombok dengan hasil begitu, dengan resep yang sama segala macam. Nah, kita ingin menghadirkan warna biru lagi. Nenek moyang kita di sini bikin warna biru jago-jago, tapi sudah hilang nih. Pengetahuannya hilang, resepnya udah hilang, sehingga banyak yang gagal nih, bikin nggak bisa biru, bikin jadi abu, padahal biru adalah warna unggulan, warna rajanya warna. Ya, orang banyak yang menggilai warna biru indigo. Harapan kepada peserta dari 8 kabupaten ini, tentu pasar, konsumen, pecinta wastra di Indonesia menunggu warna-warna leluhur kita keluarkan. Kita menunggu di Jakarta, di mana-mana di pameran-pameran, kita menanti-nantikan warna biru terbaik, warna merah terbaik, warna-warna terbaik, hitam terbaik dari Kalimantan hadir di pameran-pameran tersebut. Saya Juliawati, di sini ikut kegiatan di Pontianak ini, kegiatan inkubator bisnis koperasi dan UKM sebagai peserta. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini, kedepannya pengalaman kami yang belum kami dapat di tempat kami bisa kami gunakan sebagai untuk meningkatkan kualitas tenun yang kami kerjakan sebagai penghasil ekonomi masyarakat di tempat kami. Semoga kedepannya pengalaman yang dapat kami dapatkan di sini
bisa kami terapkan di tempat kami nantinya. Baik, sahabat Sonora, hari ini merupakan hari terakhir untuk rangkaian acara Inkubator Bisnis Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat ya tahun anggaran 2023. Nanti saya akan mencari dan juga mewawancarai ya para peserta. Jadi kalau saya lihat tadi pesertanya dari beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, ada saya lihat itu dari Sintang, kemudian juga dari Sanggau, dari Skadau, dan seperti apa juga kesannya selama mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat ini. Kemudian, dalam penutupan di acara Inkubator Bisnis Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, tahun anggaran 2023, Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Syarif Kamaruzzaman MSI, menyampaikan sangat mengapresiasi acara ini. Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, kebetulan saya kan Kadis Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Mineral Provinsi ini kan ex officio jadi Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, acara hari ini adalah acara yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi UKM ya, oleh Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan inkubator bisnis. Kegiatannya itu adalah pelatihan tenun ikat di tahun 2023 ini. Nah, pertama karena ini adalah mengangkat terkait dengan budaya kerajinan yang ada di Kalimantan Barat, kami dari Dekranasda sangat mengapresiasi. Nah, apresiasi kami ini ternyata memang alhamdulillah di momen inkubator bisnis tahun ini oleh koperasi UKM ini mendatangkan narasumber dari Lombok. Nah, yang menjadi menarik adalah bahwa ada hal baru dalam pelatihan ini, yaitu menggunakan benang dari biji kapas. Dan hasilnya sangat sempurna, yang belum pernah ada di Indonesia. Nah, itu sudah diakui oleh narasumber bahwa Kalimantan Barat ini dalam membuat perajin tenun ikat ini tidak menggunakan pewarna kimia, tetapi alami. Nah, dalam 2 kali celup itu dia bisa menghasilkan 6-8 warna. Nah, ini sudah dibuktikan dan dipraktekkan, sudah jadi. Dan hasilnya sangat baik sekali, dan harga juga tidak terlalu mahal. Nah, ini menjadi sebuah karya oleh pengrajin yang kita harapkan bisa meningkatkan kualitas dan daya saing. Sehingga produk yang dihasilkan oleh perajin Kalimantan Barat bisa dilakukan ekspor untuk keluar. Nah, tinggal kemampuan. Nah, untuk bisa meningkatkan bagaimana pengrajin ini terus melakukan inovasi-inovasi ini, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pendidikan untuk anak-anak SMK untuk mulai menumbuh kembangkan bagaimana untuk menjadi pengrajin khususnya di tenun ikat ini. Nah, di samping juga memberikan peluang usaha, yang kedua juga melestarikan pengrajin ini. Kalau potensi pasar bagus nggak Pak? Oh, sangat bagus karena memang kita terus melakukan Kriyanusa, kerajinan Nusantara yang setiap tahun terus digelar di event nasional. Dan juga kemarin waktu acara BIM EAGA, tenun-tenun ini juga menjadi sebuah ikon bagi Kalimantan Barat kepada tamu-tamu di acara
yang bertaraf internasional. Akan dipajang di galeri di Kerasna nggak Pak? Iya, ini juga menjadi sebuah ikon masing-masing kabupaten yang akan dipajang di galeri. Nanti kalau ada yang baru, tentu semua akan disimpan di galeri Dekranasda. Alhamdulillah, tadi kita sudah berikan apresiasi kepada peserta karena memang dalam waktu yang singkat mereka bisa melakukan yang terbaik dengan menggunakan metode-metode yang diajarkan oleh narasumber, dan semoga peserta yang sangat antusias. Kegiatan ini sampai lembur mereka untuk mengejar target agar seluruh kegiatan perajin ini begitu dimulai sampai selesai dan mereka menghasilkan memang yang terbaik. Nah, alhamdulillah memang tadi diakui oleh narasumber belum ada di Indonesia, baru di Kalbar dengan menggunakan benang kapas, biji kapas tadi, sehingga hasilnya juga bagus dan warnanya juga menarik, dan juga ada sebuah pengetahuan yang diterima oleh peserta pengrajin. Jadi mereka sudah mampu dan percaya diri untuk melakukan pencelupan pewarnaan untuk kain tenun ini. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi para peserta, dapat ilmu dari narasumber, dan mudah-mudahan mereka antusias terus melakukan pengrajin ini ke depan dalam bersifat massal untuk memproduksi. Pribadi merasakan luar biasa dari pengalaman pelatihan ini, karena sebelumnya kami belum pernah mewarnai pewarna alam seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya nanti kami mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang memesan kami dengan warna yang sesuai dengan konsumen, dan kami bisa menerapkan pelatihan yang sudah kami dapatkan ini dari narasumber, dan kedepannya kami ingin hasilnya seperti ini dan tenun kami lebih terkenal sesuai dengan konsumen inginkan, dan kami juga mampu melaksanakan semuanya itu. Kenapa namanya? Ini tenun dari Sintang ini, kami bahannya benang katun ya, 40/2 bahannya ini, dan kami gunakan pewarna ini dari indigo tarum. Kalau untuk kami pengrajin tidak sulit karena kami sudah menanam tarum ini di depan rumah masing-masing, di samping rumah. Kami tinggal ini indigonya dan kami mewarnainya dengan tarumnya. Satu ini kami selesaikan dari proses pertama sampai hari kelima dah selesai. Ya. Iya, kalau kami di Sintang di Desa Uminjaya ya, kalau kami sendiri ya. Kecamatan mana? Kecamatan Dedai. Ya. Pengrajinnya udah luar biasa banyak. Hampir 200 pengrajin kami di Sintang, dan kami mengharapkan biarlah pemerintah bisa membantu kami dalam bahan baku ya, kekurangan karena kami terbatas segala dana dan biaya yang kami perlukan untuk membeli bahan baku. Jadi saat konsumen memesan, kami kekurangan bahan baku. Pesanan banyak? Pesanan banyak. Dari mana Kak kebanyakan? Ini pesanannya dari luar negeri ada, dari Jakarta, dan ibu-ibu pejabat juga. Terutama dari itu pencelupan, ya, pencelupan dan benang ini kan saya nggak pernah ya. Baru kali ini saya dapat benang dari biji kapas. Dari biji kapas. Iya. Selama ini nggak pernah menggunakan? Nggak pernah, lihat pun belum. Benang ini, kalau benang biasa sih pernah. Benang ini yang tersulit, kabupaten-kabupaten lain itu kan nyerah ya, nggak berani nerima tantangan ini. Cuman saya yang terima. Kemarin ada kendala nggak pakai biji kapas nih Bu? Kendalanya itu terlalu tipis, jadi mudah putus.
Itulah kendalanya, mudah putus. Tapi Nggak boleh diwarnai bersama dengan yang lain. Benang ini mudah lengket ke benang yang lain. Tapi akhirnya bisa Bu ya? Bisa, Dan jadi juara 1. iya, Gimana tanggapannya juara 1 nih Bu? senang. Iya. Harapannya ke depan seperti apa Bu? Harapan ke depan lebih baik lagi, dan motifnya mungkin ditingkatkan lagi, pewarnanya mungkin ditingkatkan lagi, dan ditambah lagi warnanya. Ini kan cuma 4 warna ya. Mungkin nanti bisa puluhan warna bisa kita ciptakan dengan campur-campur warna. Iya. Ibu di Kapuas Hulu memang sudah lama jadi perajin Bu. Berapa lama? Dari 2010. 2010. Ya. Kenapa Bu ke tenun? Ya saya memang nekat ke tenun. Saya pernah di Kecamatan Embalo Hulu, kan mereka tuh bisa nenun kan. Dari saya kepingin sekali belajar. Hobi berarti, Bu, Ya, Memang hobi. memang hobi. Kepingin sekali belajar dari mereka, mengajarin saya karena harus pakai kelompok. Saya sendiri, saya harus cari 10 orang satu kelompok. Jadi saya punya, setelah saya pindah ke Kabupaten Kapuas Hulu, lalu kebetulan ada yang ingin tahu siapa yang minat pengrajin, jadi saya masuk. Lalu ada peserta, ada kawan yang bisa ngajarin kami pun membentuk kelompok, terus mereka kami undang lewat pastoran mengajar kami kan, lalu belajarlah kami sampai berapa tahun belajar, dari 2003, 2004, tahun-tahun saya belajar. 2010 bisa mandiri, bisa belajar sendiri di rumah. Dari usia berapa kemarin? Sekarang saya usia 59. 2010 tuh sekitar 40 berapa lah? 49. Ke depan apa Bu yang mau dibuat lagi Bu dengan adanya ini? Kepingin buat yang lebih bagus dari sini ini. Tapi sayang kami tidak punya benang yang kayak gini. Kalau punya, saya ingin mengembangkan lagi, motif lain lagi Dari biji kapas. dari biji kapas. Jadi mohon disupport lah, didukung. Iya, lah, ya. iya. Nah, susahnya kami benang tidak punya. Kami Biasanya pakai benang apa Bu? selama ini kami pakai benang katon. Oh, katonnya. Ya, kami pesan dari Sintang. Itu hasilnya gimana? Kasar atau gitu? Kasar, Kasar ya. kasar dan agak keras. Gini ya, yang benang katon. Katonnya. Ya katon. Baik. Kalau harapan Ibu kepada generasi muda nih Bu, gimana? Harapan saya kepada generasi muda, biar yang muda-muda tuh tertarik lah, kepingin meneruskan kami yang tua-tua. Kami yang tua tuh kan bakal tua ya. Jadi makin menurun lah. Dari generasi. Dari generasi kami minta generasi penerus kan. Perkenalkan, saya bernama Ibu Siti Anita Dewi, yang lebih nama kerennya itu Bu Pelita Tenun, berasal dari Kabupaten Sintang. Di sini kami mengadakan pelatihan pewarnaan alam menggunakan pasta indigo dengan bahan-bahan yang alam yang ada di lingkungan kita sendiri. Yang selama ini kami di Sintang sering mengadakan pelatihan ini, tapi selalu gagal. Kami sudah tahu di mana letak kegagalan ibu-ibunya. Ternyata dari mulai proses awal sampai proses selesai kami salah. Itu aja, terima kasih. Dan kami sangat puas dengan diadakannya pelatihan ini, yang narsumnya tuh benar-benar orang yang tepat. Dia mengerti masalah tenun ikat dan pewarnaan. Jadi yang selama ini yang sering beli pelatihan itu yaitu orang membatik, bukan tenun ikat. Oke, terima kasih. Adapun tujuan dari sinergitas yang telah dibangun Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat bersama Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, yakni untuk terus membina, mempromosikan, dan mendorong produk lokal Kalimantan Barat agar bisa memenuhi kualitas ekspor dan diminati sampai ke pasar internasional.